Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dapat berbagi sesuatu yang dapat manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, serta kelancaran, sehingga mudah-mudahan secepatnya ya kita bisa kembali lagi pada aktivitas new normal kita, bisa ketemu lagi di kelas, dan saya harapkan teman-teman semuanya bisa lancar. Kuotanya sudah masuk, kuota bantuannya dari pemerintah, karena kayaknya sekarang semuanya udah pakai daring ya. Tiap hari mungkin teman-teman udah standby di Google Meet dari jam 8 sampai jam berapa sore gitu ya. Belum lagi harus siap-siap mengerjakan segala tugasnya. Saya harapkan teman-teman tetap bersemangat walaupun bagaimanapun keadaan kita, tetap positif, tetap selalu berkreasi, dan tetap selalu menjaga kesehatan kita, dan sehingga mudah-mudahan secepatnya kita bisa kembali lagi ke keadaan new normal, kembali lagi bersua di kelas. Nah, untuk hari ini kita selama 1 jam atau 1 jam setengah ke depan akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengantar sistem cerdas ini pada pertemuan kedua, melanjutkan dari materi kita yang kemarin. Ya, gimana tugasnya teman-teman? Udah bisa selesai? Kayaknya kelas A itu paling cepet ya ngerjain tugasnya. Kemarin saya cek di classroom tuh dari 3 kelas, yang paling pertama menyerahkan tugas itu adalah mahasiswa dari kelas A. Jadi saya ucapkan jempol buat teman-teman semuanya. Teman-teman udah bagus, udah hebat ya. Tinggal yang lainnya menyusul, mengimbangi pada rekan-rekan yang sudah menyelesaikan tugas. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya, tetap ya prioritas teman-teman adalah belajar. Jadi manfaatkan semua keberuntungan teman-teman ya, keberuntungan memiliki biaya lebih, masih ada kesehatan, masih ada waktu luangnya. Jadi manfaatkan untuk selalu belajar, walaupun mungkin di sini dituntut kemandirian teman-teman untuk bisa belajar sendiri. Tapi dalam perkuliahan ini, dengan adanya media grup WA, kalau seandainya teman-teman mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau dalam memahami materi di luar dari perkuliahan kita, saya harapkan teman-teman jangan sungkan-sungkan ya, mau langsung bahas di grup, bagus, karena bisa sharing juga dengan yang lain. Mau langsung konsul melalui personal message ke saya juga sih. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Saya akan share dulu untuk teman-teman semuanya. Silakan teman-teman nanti diperhatikan ya untuk slide kita hari ini, karena kebetulan materinya hari ini kita agak sedikit mulai masuk algoritma ya. Jadi kalau sudah masuk algoritma biasanya mulai banyak harus memperhatikan. Nah, jadi harus mulai teman-teman banyak perhatiannya. Yang penting, sebelum kita melanjutkan ke algoritma ini, buat teman-teman yang ada algoritma fobia, mungkin ada sedikit, aduh algoritma riut, nah hilangkan dulu ya. Dalam algoritma itu biasanya kalau saya itu adalah memahami dulu karakternya. Memahami, kalau ada beberapa algoritma, yang penting teman-teman bisa memahami perbedaannya. Algoritma ini seperti apa karakternya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu apa. Tentang masalah algoritma itu bagaimana jalannya, step by step-nya, teman-teman kalau sudah tahu karakternya, pasti akan bisa menjalankan langkah-langkah algoritma. Karena kan yang namanya algoritma itu adalah step by step. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah tahu langkah-langkahnya, wah algoritmanya terlalu panjang. Untuk menjalankannya, kita kan orang IT ya, nggak usah susah-susah. Teman-teman tinggal buka saja Google-nya, searching saja, aplikasinya pasti ada. Apalagi yang suka ngoding dengan berbagai macam bahasa pemrograman atau platformnya, teman-teman nggak usah susah-susah, pokoknya di Google itu udah banyak. Apalagi orang-orang yang baik hati ya, membagikan source code di GitHub itu kan banyak sekali. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar berbagai macam algoritma di dalam kelas ini, nah teman-teman jangan terlalu menganggap sulit. Nah, karena kalau ada tugas yang banyak sekali algoritmanya, tinggal searching aja, cari di GitHub. Ada enggak sih codingan itu biasanya suka ada. Apapun algoritmanya, sekarang di Google itu sudah banyak orang yang menyediakan codingan tersebut. Bu, atau memang kita mah pakai codingan punya orang. Ya, kalau codingan di-share sama orang, berarti kita bisa memanfaatkannya, tinggal kita download. Nah, kita modifikasi aja sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi nanti
pada saat pembelajaran ini saya harapkan teman-teman jangan dulu ngoyo ya, semangat terus, kesulitan tinggal searching di Google, nanti aplikasinya tinggal cari saja. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang teknik searching, diawali dengan tentang masalah ruang masalah, lalu kemudian tentang sistem produksi, dan nanti kita akan membahas beberapa teknik pencarian yang sudah saya siapkan untuk dibahas di kelas ini. Teknik pencarian ini banyak sih jenisnya ya teman-teman, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa yang sifatnya basic, dasar, sebagai pengembangan dari beberapa teknik yang lainnya yang baru. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita akan balik lagi membahas tentang materi kita yang kemarin, tentang kecerdasan alami, kecerdasan buatan, dan soft computing. Dari tugas video yang kemarin, teman-teman, sudah ada yang menontonnya sampai beres? Kayaknya udah ya kalau kelas A ya. Apa yang kesulitan teman-teman waktu kemarin nonton videonya? Mungkin ada yang mau nge-share? Silakan. Atau semuanya ada yang tertarik mungkin pada part mana tertariknya teman-teman? Silakan boleh disampaikan. Ada? Ya, jadi kalau kita melihat dari materi kita yang kemarin ya teman-teman, materi kemarin kita itu kan tentang kecerdasan manusia ya. Sudah saya sampaikan bahwasanya kecerdasan manusia itu sangatlah sempurna sebagai makhluk Tuhan, di mana salah satunya adalah kecerdasan intelektual, di mana manusia itu bisa merespon lingkungan sekitarnya, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, yang dia hadapi, sehingga dari tingkat kecerdasan tersebut, orang-orang tertariklah untuk bisa mempelajari bagaimana sih cara manusia berpikir. Selain itu juga karena melihat dari faktanya bahwasanya manusia itu kan pertama dia terbatas oleh usia, ada kematian dalam circle-nya manusia tersebut. Jadi pada saat sekarang ada orang-orang yang pintar, intelektualnya tinggi, cerdas, nah kalau dia nanti meninggal bagaimana pengetahuannya tersebut, apakah masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Terus juga selain itu manusia juga memiliki sifat mungkin menemukan rasa bosan dan menemukan istilah capek gitu pada saat bekerja sesuatu secara terus-menerus, sehingga disinilah orang mempelajari teknik bagaimana cara manusia itu berpikir dan bagaimana cara manusia itu bertindak, itu disimulasikan, diambil teknik rasionalnya manusia itu berpikir dan bertindak untuk bisa bekerja, si alatnya tersebut menggantikan dari manusia itu sendiri. Nah, saja tadi kemarin itu kita sudah membahas bahwasanya dari kemajuan kecerdasan buatan ini manfaatnya sudah mulai ya kita rasakan bersama, dan masih ada tantangannya ya, kendalanya mungkin masih dari sisi biaya, dari sisi ketersediaan fasilitas yang mendukungnya, teknologi yang mendukung pada penggunaan si kecerdasan buatan ini, sampai pada kesiapan dari masyarakatnya sendiri untuk menerima perubahan pergeseran teknologi yang dipergunakan oleh manusia. Nah, sehingga memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana caranya agar manusia itu bisa meningkatkan kemampuannya, bisa meningkatkan kompetensinya, sehingga walaupun kecerdasan buatan terus berkembang secara pesat, eksistensi manusia tetap bisa terjaga. Karena manusia itu sendiri sebagai pencipta dari yang namanya kecerdasan buatan. Oke, itu adalah materi kita yang kemarin, dan hari ini kita akan melanjutkan pada masalah teknik searching. Nah, jadi teknik searching ini teman-teman adalah teknik yang paling umum ada pada kecerdasan buatan. Karena untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, yang namanya kecerdasan buatan ini, dia akan melakukan pencarian pada beberapa rule atau aturan-aturan, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan. Teknik pencarian ini cukup sederhana karena memang kelihatannya ya sederhana karena memang kita sudah terbiasa dengan yang namanya teknik pencarian. Memang yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penggunaan aplikasi sehari-hari itu ada namanya pencarian, find, control F, searching. Cuman mungkin ada sedikit perbedaannya. Yang kita pelajari waktu di struktur data ataupun mungkin teman-teman waktu belajar algoritma itu searching yang ada di sana itu adalah searching data. Sedangkan teknik searching yang ada dalam
artificial intelligence ini atau pada kecerdasan buatan ini adalah bagaimana caranya untuk melakukan search pada pengetahuan, pada informasi, pada aturan-aturan, sehingga dari penelusuran ini, dari pencarian ini, AI kita itu bisa bekerja secara rasional dan bisa bertindak secara rasional. Jadi bagaimana caranya sekarang meniru cara manusia berpikir? Contoh, manusia, teman-teman bangun pagi-pagi nih sekarang. Tiba-tiba bangun pagi-pagi teman-teman lapar. Pasti teman-teman kan, kata saya juga kemarin, ke dapur. Terus nyari, lihat makanannya ada atau tidak. Oh, makanannya tidak ada, oh berarti harus masak atau beli. Kalau makanannya ada, tinggal makan. Kalau sekarang mau beli, ada uangnya tidak, oh tidak ada. Mau masak, ada bahannya tidak, oh tidak ada, berarti harus beli. Nah, kalau sekarang beli tidak ada uangnya, berarti teman-teman harus nyari uangnya dulu. Atau kalau pas mau beli ada uangnya, teman-teman tinggal nyari warungnya. Warungnya ada tidak, yang paling dekat yang mana, yang paling lengkap yang mana. Nah, dari semua pengetahuan itu, nah, teman-teman di dapur ada bahan makanan apa saja, bagaimana makanan tersebut mau kita buat. Terus contohnya kita mau belanja aja lah, beli makanannya. Beli makanan itu contoh mau beli gorengan atau beli bubur. Pada saat teman-teman pagi-pagi mau beli bubur, teman-teman kan pasti akan punya informasi tukang bubur mana saja yang ada di sekitar rumah teman-teman. Kemudian teman-teman nanti akan melakukan suatu proses berpikir, tukang bubur mana yang enak, yang banyak, yang murah, yang dekat. Nah, itu teknik pencarian itu mirip dengan bagaimana caranya kita menelusuri dari aturan-aturan tersebut. Bangun pagi lapar tidak? Iya. Kalau iya, teman-teman mau makan atau tidak? Makan. Mau makannya cek di dapur ada makanan atau tidak? Tidak ada. Mau beli apa mau masak? Beli. Ada uang atau tidak? Ada. Nah, itu penelusuran itulah yang menjadi teknik pencarian yang kita lakukan. Yang diharapkan di sini, teknik pencarian yang kita lakukan ini bisa bekerja dengan cepat, dengan memori yang tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa tidak perlu adanya perangkat yang bagus itu ya, yang high spec, sehingga memang AI-nya bisa bekerja layaknya manusia berpikir seperti itu. Nah, itu adalah gambaran dari teknik pencariannya. Jadi bukan teknik pencarian data yang biasa, tapi di sini adalah bagaimana caranya kita menelusuri dari lingkup masalah yang ada, menelusuri aturan-aturan produksi, sehingga AI kita itu bisa bekerja sesuai dengan aturan produksinya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa itu ruang masalah dan seperti apa itu yang namanya aturan produksi. Nah, untuk memahami yang namanya ruang masalah dan aturan produksi, saya mungkin akan mengajak teman-teman sedikit flashback pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. Karena memang di sanalah kita bisa membuat abstraksi atau gambaran tentang yang namanya ruang masalah. Karena di sini yang namanya ruang masalah itu adalah bagaimana caranya kita menggambarkan situasi dari situasi yang ada di dimensi manusia pada sekumpulan operasi. Karena kan masalahnya itu kan berada di dimensi manusia yang sifatnya memang tidak sistematis ya. Sifatnya semuanya itu berdasarkan kondisi yang ada. Tapi pada saat sekarang kondisi tersebut mau direspon dan diselesaikan oleh AI, maka yang namanya AI itu kan semuanya adalah berisi perintah-perintah, operasi-operasi. Sehingga yang ada dalam lingkup masalah tersebut, nanti kita definisikan operasinya, pekerjaannya apa saja, keadaannya bagaimana, terus pada saat keadaan tersebut apa yang harus dia lakukan, keadaan yang dia mau tuju seperti apa, itulah yang disebut dengan ruang masalah. Contoh seperti tadi. Pada saat kita akan pagi-pagi bangun tidur, lapar, mau nyari tukang bubur, ibaratnya kayak gitu. Maka di sana kita akan membuat suatu situasi di lingkup kita dimasukkan pada lingkup si AI-nya, lingkup si sistemnya tersebut. Pertama, menjadi suatu gambaran itu adalah tentang keadaan. Keadaan pertama itu apa? Keadaan pertama berarti kita belum punya buburnya. Buburnya contohnya 0 nih, mangkok buburnya kosong. Terus yang kedua, kita pasti akan menghimpun informasi tentang tukang-tukang bubur yang ada di sekitar kita. Mungkin tukang bubur A dengan jarak berapa, harga berapa,
rating enak dan tidaknya berapa. Tukang bubur B, tukang bubur C, tukang bubur D. Terus teman-teman pasti akan bikin ada suatu kondisi nih, uang kita cukupnya sama tukang bubur yang mana. Contoh ada 3 pilihan tukang bubur, A mah 10.000, yang B 8.000, yang C 6.000. Uang kita cuma ada 8.000, berarti pilihan kita nggak mungkin sih tukang bubur yang 10.000. Maka pilihan kita pasti ada 2, yang 8 sama yang 6.000. Terus pilihan yang selanjutnya jaraknya. Kalau yang paling dekat yang 10.000 nih, yang paling jauh yang 6.000, yang sedang-sedang yang 8.000. Mau pilih yang mana? Oh, contohnya saya mau yang paling dekat, yang lebih dekat aja tapi harganya sesuai. Oh, berarti yang 8.000. Terus selanjutnya kadar enaknya. Tapi mau 8.000 tak enak, lebih enaknya yang 6.000 ibaratnya. Oh, akhirnya teman-teman pilih yang 6.000. Nah, itu adalah yang namanya ruang masalah. Cuman di sini untuk lebih memudahkan alat kita membacanya, kita buat menjadi bentuk yang abstraksi seperti ini, yang lebih sederhana, teman-teman. Nah, jadi tadi dalam saat pola berpikir manusia untuk menentukan tukang bubur tersebut, itu kan ada keadaan awalnya, ada inputannya, dan ada keputusan akhirnya yang diambil oleh manusia. Sama dengan AI pun nanti berpikir seperti itu. Nah, proses penelusurannya itu, pencariannya itu dinamakanlah teknik-teknik searching yang khusus dipergunakan untuk artificial intelligence. Nah, oke, di sini saya kasih satu gambaran buat teman-teman semuanya. Masih ingat ini teman-teman gambar apa? Ada yang masih ingat? Gambar yang di depan itu gambar apa? Lupa, Bu. Lupa? Oke, nggak apa-apa. Ini kalau teman-teman pernah belajar teori bahasa otomata semester berapa teman-teman belajar? Pernah belajar teori bahasa otomata? Pernah, Bu. Nah, oke, berarti minimal kalau pernah kita tinggal flashback saja sedikit ya, saya ingatkan. Itu adalah yang namanya state diagram ya, atau gambaran dari sekumpulan step. Waktu kita belajar teori bahasa, itu kan ada regular grammar ya, yang dimana mesinnya itu namanya FSA, mesin pembacanya, finished state automata. Nah, ini adalah bentuk gambaran dari finished state automata. Apa hubungannya dengan ruang masalah? Kan tadi ruang masalah itu bagaimana caranya kita menggambarkan himpunan step atau himpunan rute dari keadaan awal ke keadaan akhir atau keadaan tujuan. Berarti ini sama dengan kita menggunakan konsep finished state automata. Finished state automata itu adalah sekumpulan step yang digambarkan dengan lingkaran-lingkaran dengan label tertentu, dan pembacaannya itu diawali dari step awal yang biasanya ada tanda panah masuk tanpa label, lalu dibaca sampai dia menemukan step akhir yang digambarkan dengan double lingkaran. Nah, kalau teman-teman dulu masih ingat, ini konsep ruang masalah ini, nah itu sama dengan dari finished state diagram. Nah, jadi waktu kita belajar teori bahasa otomata itu, sebenarnya itu sebagai dasar dari penemuan-penemuan dari bidang ilmu komputer ini, komputer science itu di sanalah dasarnya, teman-teman. Jadi kalau dulu teman-teman belajar seperti ini itu apa gitu ya, ini sekarang di sana ini pemanfaatannya. Jadi untuk kita bisa menggambarkan hal itu semuanya, masalah-masalah kita yang akan diselesaikan dengan mesin, nah itu penggambarannya bisa menggunakan diagram sederhana yang namanya finished state automata seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari yang namanya mesin yang saya buat, bagaimana caranya dia bisa memastikan untuk bisa mendapatkan uang 10.000 yang diinput oleh user. Teman-teman pernah dengar yang namanya vending mesin? Pernah nyobain? Belum pernah. Oke, mungkin karena apa? Ya mungkin teman-teman kalau belum pernah, nanti kalau teman-teman udah beres ini, udah masuk new normal, boleh jalan-jalan lagi, cobalah jalan-jalan ya, nyobain vending machine. Tapi kalau mungkin teman-teman zaman nonton film kartun, sering lah, atau nonton film-film ya, kelihatan vending machine seperti apa. Jadi vending machine itu kan, itu suatu mesin yang memang bekerja sudah menggantikan manusia. Kalau kita masih terbiasa belanja pada orang, nah di beberapa fasilitas umum, seperti kayak di bandara, atau mungkin di terminal, di stasiun, itu kalau di kota-kota besar sudah mulai ada ya penjual otomatis berupa mesin yang menjual makanan atau minuman. Nah, di sana kan mesin tersebut itu harus bisa memastikan bahwasanya
uang yang dimasukkan oleh pembeli itu sesuai dengan harga barang. Nah, memang beberapa mesin masih sederhana, di mana pada saat dia jualan barang yang harganya 10.000, kita harus nginput uang lembar 10.000, Pak. Nah, dengan gambaran ini, saya mencoba membuat atau merancang mesin vending yang lebih cerdas, di mana dia tidak hanya bisa menerima uang 10.000, tapi menerima 4 jenis uang, yaitu 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, di sini berarti tugas si vending mesin ini adalah memastikan uang yang dia terima itu harus pas 10.000. Nah, kita bisa membuat gambarannya, gambaran dalam dunia nyata itu kita bisa gambarkan secara abstraksi dengan sederhana seperti ini. Salah satu tekniknya, salah satu caranya. Sehingga nanti dengan teknik-teknik seperti ini, gambaran-gambaran sederhana seperti ini, kita tetap bisa membuat suatu gambaran mesin ini pas menerima uang 10.000. Nah, tapi dia bisa lebih pintar. Kenapa? Karena kalau yang sekarang ada itu hanya satu jalur pembacaannya nih, langsung 10.000 selesai. Tapi kalau kita buat dia lebih pintar, dia bisa menerima uang, ya, kalau 5.000 berarti harus 2 kali nerima. Kalau dia 2.000 berarti harus ada tambahan uang 1.000 atau mungkin langsung 5 kali 2.000, 2.000, 2.000 seperti itu. Atau mungkin yang 1.000 bagaimana polanya. Nah, itu berarti nanti semakin pintar atau semakin cerdas sistemnya, dia bisa menerima inputan sebanyak mungkin, berarti nanti jalur pembacaannya pun akan lebih banyak. Nah, cuman di sini pencarian itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat jalur pencarian yang paling bagus, yang paling baik, yang paling optimal untuk bisa mencapai step akhir, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ya, jadi teman-teman di sini yang namanya ruang masalah tadi itu menggambarkan masalah dalam lingkup himpunan keadaan yang bisa juga kita gambarkan dengan suatu himpunan rute dari keadaan awal sampai pada keadaan tujuan yang diinginkan. Berarti pada saat ini awalnya itu masalah belum selesai, berarti pada saat ini masalah selesai. Jadi penggambarannya tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi pada saat kita punya permasalahan seperti ini, nanti kita tinggal buatkan saja penggambarannya. Nah, di sini seperti ini aja. Contohnya, kita akan buat dia vending mesinnya hanya punya 2 inputan, 5.000 dan 10.000. Nanti kita tinggal buatkan aja, berarti 5.000 anggaplah sebagai X, 10.000-nya sebagai Y. Lalu kita tentukan keadaan awalnya adalah mesin belum menerima uang, keadaan akhirnya adalah mesin sudah menerima uang 10.000. Maka tinggal kita buatkan gambarnya. Aturannya, pada saat mesin dalam keadaan awal, berarti dia 0 di sini. Nah, 0-nya di sini dia belum menerima uang, terus dia dapat uang nih inputan. Berapa uangnya? Jika yang diterima inputan uang itu adalah 10.000 Y, maka dia akan langsung pindah ke posisi akhir, yaitu dia langsung selesai nih tugasnya, tinggal melanjutkan tugas yang lainnya. Tapi pada saat dia menerima uang yang hanya 5.000, maka dia berada pada posisi harus menerima lagi 5.000 lagi agar bisa sampai ke 10.000. Nah, di sini ada suatu keadaan awal, ada keadaan yang lainnya, dan ada keadaan akhir. Nah, proses-proses perubahan dari keadaan ini, dari satu step ke step yang lain, itulah yang dinamakan dengan aturan produksi. Nah, kalau dulu waktu kita belajar di teori bahasa, itu kan kita mengenal ada istilah notasi alfa menghasilkan beta. Nah, itu sama di sini pun. Nanti pada saat kita akan mendefinisikan ruang masalah dengan aturan produksinya, itu nanti sama, kita mengadopsi dari aturan-aturan tersebut. Aturan produksi itu ada keadaan di sebelah kiri, nah, keadaan ini yang menjadi syaratnya, lalu ada inputan yang akan merubah, lalu ada operasinya. Pada saat awalnya kita 0, dikasih 5.000, berarti harus nunggu 5.000 lagi. Di saat kita sudah punya 5.000, dikasih lagi 5.000, berarti kita udah selesai. Bagaimana kalau seandainya kita di sini 5.000 nih, udah punya 5.000 nih di posisi B ini. Kita malah dapat 10.000. Nah, kalau mesinnya di sini kebetulan belum dibuat pintar ya, karena pada saat dia menerima inputan 10.000, dia tidak akan melakukan apa-apa, karena tidak ada jalurnya. Tapi kalau kita buat nih mesin ini pintar, nanti lebih cerdas lagi, pada saat di posisi B dia menerima inputan bukan X, nanti akan kita jelaskan alurnya kemana. Pada saat di B dia menerima malah uang 10.000, apakah akan ada kembalian?
Apakah dia akan menolak atau seperti apa? Nah, itulah bagaimana caranya kita membuat yang namanya aturan produksi. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada tergantung dari bagaimana kitanya menggambarkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada sampai kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Karena kan yang namanya masalah itu kan, manusia itu kan lebih kompleks ya. Banyak sekali kondisi yang bisa membuat kita menyelesaikan masalah dengan cepat, atau menyelesaikan masalah dengan optimal, ataupun mungkin menyelesaikan masalah dengan lambat. Nah, dalam AI ini, semua masalah-masalah tersebut itu kita definisikan, kita gambarkan dalam yang namanya ruang masalah. Sehingga pada saat kita nanti melakukan pencarian untuk bisa menyelesaikan masalah ini, jalur mana atau cara manalah yang akan kita ambil. Nanti tergantung pemilihan dari pengaturan dari masalah kita. Apakah kita akan menggunakan aturan yang cepat, aturan yang lebih murah kosnya, aturan yang mungkin lebih lambat tapi kosnya lebih murah, atau mungkin aturan yang bagaimana itu tergantung dari nanti kita menggambarkan si AI tersebut. Pada saat tadi kita sudah memiliki 3 pilihan tukang bubur, mau yang mahal tapi dekat, mau yang biasa-biasa harganya lebih dekat tapi nggak enak, mau yang agak jauh harganya murah tapi lebih enak. Nah, itu kan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu semuanya bisa kita buatkan dalam bentuk aturan produksi. Nah, contoh yang lain di sini teman-teman. Ibaratnya kita punya 2 buah ember lah ya, yang satu ini 4 liter, yang satu 3 liter ibaratnya, dan nanti teman-teman akan mengisinya dengan air dari sumur yang kita ambil menggunakan ember, yang tidak ada ukuran liternya berapa kita nggak tahu di sini ya. Nah, di sini pada saat kita akan membuat itu, kita bisa buat ruang masalahnya dengan menggambarkan secara sederhana. Menganggaplah tadi ember yang 4 liter itu adalah X, ember yang 3 liter itu adalah Y. Nah, di sini ini yang 4 liter, ini, terus ini yang 3 liter. Ini yang 3 liter embernya, ini contohnya ember yang 3 liter. Nanti kita sebut dia X dan satu lagi sebut lagi Y. Nah, untuk mengisi X dengan penuh, berarti kita bisa mengisi sebanyak contohnya 4 kali. 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter. Sedangkan untuk mengisi si Y, kita bisa dia isi sebanyak 3 kali. 0, 1, 2, 3. Nah, keadaan awal dari proses ini, itu adalah semuanya X dan Y itu kosong, berarti masing-masing X dan Y-nya masih 0. Lalu keadaan akhir yang kita inginkan itu bagaimana apapun yang ada di X ini, mau N berapapun, yang penting di Y-nya nanti itu harus terdiri dari 2 liter air. Nah, itu untuk menggambarkan ruang masalah, kita bisa menggambarkan dengan seperti ini. Ada faktor-faktornya, nah ini, terus ada keadaan awalnya, ini, dan ada nanti keadaan akhirnya yang ingin kita capai seperti apa. Kemudian, kita bisa menggambarkan yang namanya aturan produksi, teman-teman di sini. Aturan produksi itu terdiri dari keadaan apa saja yang bisa membuat kita melakukan suatu kegiatan. Untuk bisa nanti kegiatan itu mencapai tujuan kita. Kemungkinan-kemungkinan yang ada. Seperti tadi, jika sekarang uangnya ada berapa? Uang kita 10.000 kah, 8.000 kah, 6.000 kah? Kalau kita uangnya ada di 9.000, oh berarti pilihan kita 8 atau 6. Kita pengen yang mana, yang jauh apa yang dekat, jaraknya. Nah, seperti itu adalah bagaimana caranya kita membuat aturan produksi. Contoh di sini. Sekarang, kita ibaratnya punya ember X dan ember Y. Nah, ini si X, contohnya ini si Y. Nah, jika X-nya kurang dari 4 isinya, nah, berarti dia nggak penuh ya, kurang dari 4. Nah, itu kita bisa melakukan proses pengisian ember sampai penuh. Jadi kalau si X ini masih kurang dari 4, bisa masih kita isi sampai penuh. Sama dengan si Y. Jika si Y ini kurang dari 3, ini masih kurang dari 3, maka ini pun sama bisa kita isi sampai penuh. Nah, sekarang, kalau si X-nya lebih dari 0, artinya lebih dari 0 itu ada isinya, tapi belum penuh. Atau mungkin sudah penuh, kita belum tahu. Yang pasti kalau X-nya lebih dari 0, maka si X itu terisi. Maka kita bisa membuang air dari si X ini. Nah, membuang air dari X ini, ya dibuang mau kemana, mau ke tanah atau kemana itu bisa. Atau
Juga sama dengan si Y. Kalau Y-nya lebih dari 0, berarti si Y-nya juga ada isinya. Nah, jadi kalau kondisi nomor 3 dan nomor 4 ini, masing-masing X itu sudah ada isinya. Nah, karena dia lebih dari 0. Bisa mungkin 4, 3, 2 untuk X, atau mungkin untuk Y-nya bisa 3, 2, 1. Yang pasti dia sudah ada isinya. Terus juga pada saat sekarang, kita sudah memiliki isi X dan Y-nya, nah kita bisa mengkosongkan. Berarti kalau mengosongkan ini, kita buang airnya sampai tidak bersisa. Sampai di sini maka lihat, keadaan akhirnya itu adalah 0 untuk X, dan untuk yang nomor 6 ini 0 untuk Y. Maka ini kita, tujuan akhirnya adalah untuk mengosongkan. Beda kalau yang ini ya. Kalau yang ini lihat, dia hanya dikurangi sebagian, tidak sampai kosong. Nah, terus sekarang, untuk bisa menuangkan air dari ember X ke ember Y ini, kita harus melihat keadaannya. Nah, keadaan yang nomor 7, yaitu jika X dan Y ini isinya dijumlahkan itu lebih dari sama dengan 4, berarti minimal jumlahnya 4, maka kita bisa menuangkan dari ember X ke ember Y sampai dengan penuh. Dengan catatan, X tambah Y-nya harus lebih dari sama dengan 4. Kenapa harus lebih dari sama dengan 4? Karena kapasitas si ember yang X ini adalah 4 liter. Sama dengan posisi ke-8. Ini ada aturannya. Keadaan awal yang harus dia penuhi adalah jika X dengan Y-nya lebih dari sama dengan 3. Maka kita bisa menuangkan dari ember X ke ember Y sampai penuh. Nah, bagaimana kalau keadaannya itu tidak seperti nomor 7? Maka kita lihat nomor 9. Jika air di X dan air di Y kurang dari sama dengan 4, nah maka kita bisa menuangkan air, tapi tidak sampai ember X-nya penuh. Nah, beda kan? Kalau nomor 7 mah sampai penuh, kalau nomor 9 mah tidak sampai penuh. Maka di sini tidak ada tanda 4, tapi X ditambah Y saja hasil akhirnya. Begitupun sama, jika nomor 8 tidak terpenuhi, maka kita bisa melakukan kegiatan nomor 10. Yaitu jika X dan Y-nya kurang dari sama dengan 3, maka kita bisa menuangkan dari ember X ke ember Y, tapi tidak sampai penuh. Sehingga di sini keadaan airnya hanya sampai X ditambah Y. Kemudian kita bisa melakukan proses penuangan dari X ke Y, lalu dari Y ke X, masing-masing 2. Nah, ini adalah namanya aturan produksi. Jadi aturan produksi itu ada kondisi awal yang bisa kita pilih untuk melakukan operasi sampai mencapai kondisi akhir. Nah, ini kondisi awalnya, teman-teman, ini kondisi akhirnya. Lalu dikumpulkan, ini aturan produksinya, jadi ini akan menjadi suatu sistem produksi yang selanjutnya kalau kita sistem produksi ini kita gabungkan dengan informasi-informasi yang lain, dia bisa menjadi suatu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Ini adalah pengetahuan dari mesin yang akan melakukan proses penuangan akhir dari X ke Y. Selanjutnya nanti tinggal kita bikin suatu cara bagaimana caranya kita bisa melakukan proses agar mendapatkan pas 2 liter di ember yang Y ini, yang kapasitasnya 3 liter. Nah, maka di sini proses yang pertama, karena tadi keadaan awal yang didefinisikan itu adalah X-nya sama dengan 0, ini X-nya 0, Y-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, maka di sini selanjutnya kita bisa memilih nih, mana sih keadaan awal yang sesuai. Nah, ini nih keadaan awal yang sesuainya. Bisa Y-nya 0. Mana ya? Y 0, X 0. Mau yang mana nih teman-teman nih? Bisa yang ini nih. Kalau ini kan nggak mungkin nih. Dia harus lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Ini lebih dari 0. Maka yang mungkin tuh yang ini. 1 dan 2. Nah, apakah mau kita isi X dulu? Apa kita mau isi Y dulu? Nah, kita mau isi Y dulu aja yang kecil. Contohnya, kita ambil aturan nomor 2. Sehingga di sini nomor 2, itu kan Y-nya kita isi penuh sampai dia isinya 3 liter. Maka di sini kita pakai aturan nomor 2. Sini sehingga si Y-nya ini berisi sama dengan 3. Nah, di sini Y-nya sama dengan 3. Si X-nya masih tetap 0. Kemudian sekarang sudah berubah nih. Y-nya ada 3. Mana sih yang bisa kita lakukan? Y-nya mau yang ini dibuang, atau yang ini dikosongkan, atau mau kita pindahkan, dituangkan. Nah, kita kan mau mencari 2 liter air nih. Nah, kita
pindahkan saja dia ke nomor 4 contohnya. Maka di sini tinggal kita lihat, kalau mau ada pindah tuang dari X ke Y, dari Y ke X, mau kita lihat aturan produksi yang mana nih. Y-nya 4, Y-nya 3, X-nya masih 0. Berarti kalau kita jumlahkan, dia 3. Nah, berarti yang mana yang pas? Nah, berarti yang pas itu adalah yang ini nih. Jika ember X dan Y kurang dari sama dengan 4, dan Y-nya lebih dari 0. Nah, kalau ini nggak mungkin nomor 10. Kenapa? X-nya kan 0. Ini X-nya harus lebih dari 0. Maka yang memungkinkan itu nomor 9. Maka di sini aturan nomor 9 yang dipilih. Kenapa? Karena Y-nya 3, X-nya 0, dan Y-nya lebih dari 0. Sehingga kita bisa mengerjakan nomor 9. Nomor 9 itu adalah kita memindahkan semua isi air dari Y ke X sampai penuh. Sampai habis di Y-nya. Sampai habis di Y-nya. Nah, kemudian kita isi lagi Y-nya. Nah, kita isi lagi pakai aturan nomor 2. Sini X-nya udah jadi 3 ya. Nah, sekarang si Y-nya di sini jadi 0. Lalu kita isi lagi. Sekarang Y-nya jadi 3. Untuk selanjutnya nanti bagaimana? Kita tinggal lihat aja. Kalau sekarang X tambah Y itu berapa? Oh, udah jadi 6. Nah, berarti udah lebih dari 4 nih. Y-nya lebih dari 0. Nah, mau kita melakukan yang mana nih teman-teman? Mau melakukan nomor 7 atau melakukan nomor 9? Kalau kita melakukan nomor 9, ini kita tidak ada ketentuan penuh atau tidaknya. Tapi kalau kita menggunakan aturan nomor 7, di sini ada ketentuannya bahwasanya si ember ini kita isi sampai penuh ember X-nya. Maka di sini yang dilakukan adalah nomor 7. Nah, sehingga di sini kita dapatkanlah di ember yang Y ini, itu kita dapatkan pas 2 liter air. Nah, itu adalah bagaimana caranya mengotomatiskan untuk bisa mendapatkan 2 liter air dari 2 buah ember yang masing-masing 4 liter dan satu adalah 3 liter. Nah, di sini adalah proses pencarian itu di sini teman-teman bagaimana caranya kita membaca setiap aturan produksi yang ada, keadaan awalnya yang mana yang cocok, lalu keadaan akhirnya mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sampai kita bisa membuat ini aturannya. Ternyata untuk bisa menyelesaikannya itu dari set awal, masuk aturan nomor 2, masuk aturan nomor 9, masuk aturan nomor 2, lalu terakhir masuk aturan nomor 7. Dan sampailah kita pada state yang kita inginkan. Nah, itu adalah rute bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya. Inilah salah satu teknik pencarian, teman-teman. Nanti bagaimana teknik pencariannya? Itu ada beberapa algoritmanya. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan permasalahan kita. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya setelah kita punya ruang masalah, lalu kita mengumpulkan aturan produksinya, maka bisa membuat suatu sistem produksi, yaitu bagaimana caranya kita bisa melakukan proses dari suatu state ke state yang lain. Cuman di sini, si sistem produksi ini harus memiliki sistem kontrol. Sistem kontrol itu adalah adanya suatu penjaminan bahwasanya dia pasti akan mencapai solusi. Nah, jadi sistem kontrol itu dia harus bisa menjaga jangan sampai ada pergerakan yang tidak mencapai solusi. Jadi kalau ada istilahnya infinite loop lah teman-teman. Kalau kita bikin algoritma, kalau bikin program perulangan, nah itu kan kita harus bisa menghindari jangan sampai adanya keadaan tidak berhenti. Nah itu pun sama. Karena sistem produksi ini nanti akan dibaca dengan sistem pencarian, maka sistem produksi itu harus memastikan bahwasanya kita pasti akan mencapai suatu solusi. Dan satu lagi itu harus sistematis. Sistematis itu seperti tadi, jadi harus ada suatu keadaan awal dengan syarat-syaratnya, dan nanti harus ada suatu operasi untuk bisa merubah keadaan tersebut. Syaratnya itu tadi seperti ini kan, pada saat kita, tadi keadaannya kosong-kosong, X-nya kosong, Y-nya kosong, mana sih yang bisa kita lakukan? Nah, nanti kan ada keadaan-keadaannya di sini. Oh, berarti ini nih, yang kurang dari 4, kurang dari 3, karena kondisinya kosong. Terus nanti kalau dia kosong, apa yang bisa dia lakukan? Ini yang bisa dia lakukan. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Itu adalah bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang sistematis. Karena kan kalau semua komputer pun pada saat teman-teman bikin program sama. Pada saat sekarang teman-teman bikin AI pada GIM. Bagaimana GIM itu bisa merespon? Itu pun sama kan, kita kasih dia suatu aturan. Sekarang ibaratnya teman-teman bikin GIM untuk bisa
AI pada GIM yang bisa melakukan perlawanan pada si user contohnya. Maka nanti kan ada sesuatu, jika user itu ngasih contohnya tembakan dengan posisi koordinat X, Y berapa gitu, nanti teman-teman kan harus bisa menghindar. Nah, menghindar apakah 1 langkah atau menghindar 2 langkah gitu kan. Ataukah pada saat sekarang mau duluan mati gitu ya, AI dengan si usernya itu, maka pada saat sekarang si usernya itu mengirim tembakan dengan berapa habisnya si HP-nya contohnya, nanti si AI pun sama harus bisa memilih jurus mana sih yang akan dia kirim pada user agar si user itu cepat matinya, HP-nya cepat habis gitu kan. Nah, teman-teman pasti yang sering main game kayak gitu kan sama ya. Pada saat kita main game, kita kan kadang-kadang main dengan AI gitu ya. Maka AI pun nanti dia bisa lebih pintar untuk mencari jurus mana yang harus dia ambil untuk bisa lebih cepat meninggalnya lawannya. Nah, itu pun sama. Jadi itu adalah sistem produksi yang memang terdiri dari aturan-aturan yang menyangkut tentang suatu keadaan, lalu ada operasi yang kita lakukan sesuai dengan keadaan tersebut, dan ada suatu keadaan akhir yang menjadi tujuan. Dan harus ada aturan bahwasanya sistem produksi ini harus menghindari motion yang tidak mencapai solusi, dan semuanya harus dibuat secara sistematis. Tuh teman-teman yang namanya sistem produksi. Nanti kalau sudah punya sistem produksinya, tinggal kita tentukan teknik pencarian apa yang akan kita lakukan di sana. Tuh, untuk bisa memilih suatu jadi suatu step by step-nya, langkah-langkahnya, aturan produksi mana yang akan kita pilih, step mana yang akan kita pilih, sampai bisa mencapai step tujuan kita. Jadi di sini, searching yang ada dalam AI ini adalah pencarian pada tadi, ruang masalah, atau pada sistem produksi kita, mencari aturan-aturan atau keadaan-keadaan mana yang bisa sampai pada penyelesaian. Nah, semua pencarian yang ada di AI itu, yang harus diperhatikan adalah pertama, harus ada solusinya. Jangan sampai ada keadaan yang tidak mencapai solusi. Terus juga waktunya, jangan terlalu lama prosesnya. Karena kalau terlalu lama, itu kan kalau sampai alat itu prosesnya terlalu lama melebihi dari proses kerja manusia, maka alat ini tidak akan digunakan. Kemudian ini ruang memori, ini nanti kalau ruang memorinya terlalu banyak, berarti kan komputernya speknya harus tinggi. Komputer dengan spek tinggi, maka biaya yang dikeluarkan penting. Sehingga memang usahakanlah teknik pencariannya yang bisa lebih hemat memori. Kemudian harus bisa mencapai solusi terbaik. Nah, sebenarnya saya pernah sih dapat permasalahan waktu bikin program di BKSDM. Itu adalah program yang mendeteksi alpanya pegawai. Data yang diberikan ke saya itu adalah basis pengetahuannya adalah data kehadiran, data hari libur 1 tahun, data hari dinas, kadang-kadang suka ada kegiatan dinas selama 1 tahun, kegiatan perjalanan dinas luar, data absensi, izin, dan sakit. Lalu saya harus bisa menentukan bagaimana caranya atau bagaimana orang-orang mana yang mengalami alpa. Harus dicek. Nah, itu proses pencariannya memang tidak bisa pencarian sederhana kayak pencarian data, tapi memang harus menggunakan konsep pencarian pada AI. Kenapa? Karena banyak sekali informasi di sana. Pada saat kita akan menentukan seorang itu alpha atau tidak, pertama kita harus mengecek dulu, sekarang mau alpha di bulan apa. Contohnya alpha di bulan September. Untuk yang namanya PNS, itu kan 1 minggu itu dia kerja hanya di weekday. Weekend itu tidak bekerja. Berarti kita harus mencari tahu dulu, weekend-nya apa saja, tanggal berapa saja di bulan September. Lalu kemudian setelah kita mengetahui weekend-nya di tanggal berapa saja, berarti sisa tinggal weekday. Terus kita cek ada hari libur nasional tidak, atau ada hari libur keagamaan tidak. Kalau ada, kurangi lagi dari weekday tersebut. Kemudian ada nggak kegiatan dinas yang memang mengharuskan dia tidak absen? Tidak ada. Apakah adakah orang-orang yang dinas luar? Oh, ada. Orangnya ini. Ada nggak orang yang mengirimkan surat sakit? Oh, ada ini. Ada nggak orang yang mengasih informasi izin? Oh, ada ini. Nah, baru dari sana sisanya dapatlah orang yang alpanya. Nah, ternyata setelah saya menggunakan pencarian biasa, yang menjadi masalah itu di sini. Waktu dan speknya.
solusi memang ada, dapat nih orang-orang yang alpanya siapa, tapi lama sekali. Dan tidak bisa menggunakan komputer yang hanya 2 GB RAM-nya, karena proses pencarian dari pengetahuannya banyak. Apalagi pada saat harus membuat rekapan 1 tahun dari sekian ratus orang yang ada dalam kantor tersebut. Nah, kalau teman-teman dapat nih materi yang seperti itu saya juga agak sedikit kewalahan. Jadi memang pada saat kita bikin itu kan hampir kayak semacam AI. Kenapa? Karena orang kalau manusia bekerja seperti ini sekarang pengen ada alatnya yang ngecek siapa yang alpha, siapa yang enggak. Kalau mahasiswa gampang ya kan, karena sedikit, tidak terlalu banyak kegiatan, yang alpha dengan yang izin yang segitu bisa terdetek. Tapi pada saat sekarang pegawai satu kantor, apalagi kantornya punya cabang-cabang kayak BKSDM itu kan dia mengecek tentang PNS-PNS di berbagai macam dinas. Itu yang agak susah juga. Tuh programnya agak sedikit kawur ya, karena memang dari sisi waktu dan RAM memorinya tidak bagus hasilnya untuk proses pencariannya. Nah, oke, kita akan lihat satu persatu ya teknik pencariannya. Nah, si teknik pencarian itu ada 2 jenis pencarian teman-teman ya. Ada yang sifatnya uninformed, ada yang sifatnya informed. Ini disebut dengan blind search, yang ini disebut dengan heuristic search. Blind search ini karena memang kita tidak dikasih informasi tambahan. Jadi informasi yang didapat pada proses blind search ini adalah informasi seadanya dari lingkup permasalahan, dari algoritma itu sendiri. Sedangkan kalau informed searching itu memang dia lebih enak karena ada informasi lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses pencarian, tapi dengan syaratnya harus ada rumus heuristiknya di sini. Nanti kita lihat rumus heuristik itu seperti apa. Nah, kita akan masuk dulu ke teknik yang pertama, yaitu adalah jenis pencarian yang tanpa menggunakan informasi. Jadi di sini kita hanya dikasih definisi dari suatu algoritma saja. Tidak ada informasi tambahan di luar dari definisi permasalahan. Jadi kita hanya dikasih titik-titik, bahwasanya contohnya keadaan awalnya di sini A, ibaratnya keadaan akhirnya di sini adalah M. Nanti bagaimana cara kita melakukan proses pencarian? Nah, itu kita akan melakukan proses penelusuran dari setiap step, sampai nanti kita bisa mencapai M. Jadi karena disebutnya blind, kita nggak tahu posisi M itu di mana, maka kita harus mencari secara menyeluruh. Nah, kita bikin perjalanan untuk mengeksplor setiap step. Nah, step mana sih yang bisa membuat kita mencapai step M ini? Nah, karena blind, maka nanti prosesnya memang pasti akan ada proses yang mencari sampai titik terjauh, mungkin baru sampai kita berapa menit kemudian sampai ke titik yang kita tuju. Karena di sini memang kita tidak dapat informasi tambahan untuk melakukan proses pencarian di luar dari definisi permasalahan. Jadi per definisi permasalahan itu cuma gini aja. Ini ada setnya, set awalnya kita di sini, set akhir yang kita inginkan contohnya si M ini. Nah, itu adalah contoh dari informasi yang ada dalam definisi masalah. Sedangkan posisi M itu bagaimana, di mana kita tidak ada lagi informasi yang lainnya. Contoh-contoh dari blind search ini ada bird first search atau BFS, ada deep first search, DFS, ada uniform course, UCS, ada deep limited search, dan ada iterative defining depth search, ada directional search. Nah, nanti akan saya bahas itu adalah yang BVS, DPS, terus ada DVS sama UCS. Itu yang akan kita bahas di hari ini. Nah, untuk yang pertama, yang bird first search atau BFS ini, itu proses pencarian yang kita lakukan, itu kita lakukan secara satu persatu. Setiap root-nya kita ekspansi di semua level. Jadi kalau kita punya 3 level nih, contohnya ini level 0 S, KB level 1, terus contoh ini level 0 nih, ini level 0, ini level 1, ibaratnya teman-teman, ini level 3, ini level 2, dan ini terakhir level 3. Nah, ini nanti untuk bird first search ini, BFS ini, kita akan mencari dari node di level paling atas, kemudian ke node di level di bawahnya. Nah, kita akan berpindah ke tetangganya dulu, dalam satu level yang sama. Jadi, kita akan menelusuri step pada level yang sama, terus masih ada nggak tetangganya? Kalau nggak ada, baru kita pindah ke level di bawahnya. Lalu kita cek masih ada nggak yang satu level, masih ada. Terus kita cek, terus kalau sudah tidak ada,
level tetangganya, baru kita pindah ke level di bawahnya. Terus aja seperti ini, sampai tidak ada lagi level di bawahnya. Jadi proses pencariannya, dia akan melakukan ekspansi di satu level yang sama, terus nanti baru dia akan berpindah ke level selanjutnya. Jadi dia akan melakukan proses sampai kita tidak menemukan lagi level di bawahnya. Tapi yang dia utamakan pencariannya itu adalah ke keadaan yang satu level dengan dia. Nah, jadi kalau untuk level selanjutnya baru diproses pada saat level tersebut itu sudah tidak ada lagi isinya. Jadi contohnya nih teman-teman ya, saya ambil contoh yang ini. Ibaratnya di sini kita state awalnya itu adalah A, state awalnya di sini. Dan kita akan mencapai contohnya adalah si H di sini. Ini adalah state akhirnya. Ini state goal kita. Ini state awalnya, ini state goal kita. Nah, bagaimana caranya? Menggunakan BFS itu kita bisa mencapai H ini. Maka di sini, nah, pertama kita ada di posisi A. Nah, state kita berada di A. Lalu A itu punya siapa saja? Oh, dia punya 2 anak nih. Ada B, ada C. Oh, berarti anggaplah kita mulai dari sebelah kiri. Nah, dari A kita ke B. Kemudian dari B kita ke C. Nah, karena dia satu level. Karena tidak ada lagi, maka selanjutnya kita bahas nih. Si B ini kan ini dari A ya. Ini dari A. Nah, terus nanti kita cek si B itu punya berapa anak. Oh, B itu punya 2 anak. B itu punya anaknya adalah D dan E di sini. Nah, kemudian jangan dulu proses yang D, proses dulu yang C di sini. Oh, C punya berapa anak? Oh, punya 1 saja. Oh, berarti C punya 1, yaitu si F. Lalu kita kemana? Jangan ke si F, tapi kita lanjutin dulu di D. D punya anak nggak? Oh, punya. D anaknya adalah si G. Nah, kita ke G. Lalu setelah itu apakah G, Bu? Jangan diproses yang E lagi. Nah, sudah D, si E. E punya anak nggak? Oh, nggak ada. Sekarang baru F. E punya anak nggak? Oh, punya apa? Itu H. Nah, baru di sini ternyata pada saat kita melakukan pencarian di F, dapatlah si H. Dan selesai. Jadi proses pencarian kita itu dari A ke B, ke C, ke D, ke E, lalu ke F, kemudian ke G, baru ke H. Nah, itu proses pencarian kita menggunakan yang namanya bird first search. Jadi dia memprioritaskan pencarian pada step-step yang satu level. Kemudian baru dia berpindah pada level berikutnya kalau sudah tidak ada lagi step yang satu level dengan step pencarian tersebut. Nah, sekarang kalau kita menggunakan bird first search itu seperti itu. Ada teknik yang lain. Itu adalah teknik yang namanya deep first search. Nah, perbedaannya adalah orientasi arahnya. Kalau tadi orientasinya ke pinggir, sekarang orientasinya kita lebih ke penelusuran setiap ranting tersebut sampai dia tidak memiliki suksesor. Suksesor itu adalah anak simpulnya atau anak stepnya. Jadi kalau S punya anak A punya C, nah dia akan menelusuri sampai C ini tidak memiliki anak lagi. Jadi baru setelah itu dia backtrack lagi ke A, lalu A tersebut nanti dia akan telusuri ke D-nya, sampai D-nya mentok, baru dia balik lagi ke A, balik lagi ke S. Nah, jadi kalau di sini, ibaratnya, bagaimanakah caranya kita mencapai state H? Contohnya state awalnya adalah S, state goal kita itu adalah H. Maka di sini pertama, kita berada di posisi S. Kalau tadi menggunakan konsep yang namanya konsep antrian, sekarang kita akan menggunakan konsep yang namanya konsep tumpukan, teman-teman. Nah, yang sekarang di paling bawah itu adalah si S ini. Nah, nanti si S ini, nah, kita lihat S itu ada apa saja. Oh, ada A. Nah, kita jangan dulu proses A dan B S tersebut. Nah, berarti kita jangan dulu proses si B, kita proses dulu si A. A itu sekarang kemana? Oh, ke C. Nah, nanti kita pindah ke C. C ada nggak anak lagi di bawahnya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, baru kita pindah lagi ke A. Jadi kita balik lagi ke A. Nah, si A ada anaknya lagi nggak? Oh, ada. Itu si D. D ada lagi, anaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, dia balik lagi ke A. Lalu dari A, dia balik lagi ke S. Lalu dari S, baru dia, oh, S itu baru ada yang namanya B.
Lalu dari B itu ada apa anyaknya? Oh, ada E. Nah, si F-nya kita tinggalin dulu. Dari E baru kita ke H. Oh, ternyata di sini kita dapat. Nah, jadi untuk pencarian dari S ke H ini, dari S, ya kita ke A dulu, lalu nanti kita ke C, sampai si C ini nggak punya suksesor lagi, pindah lagi ke A, terus telusuri ke D, sampai D nggak ada anaknya lagi, balik lagi ke A, dari A balik lagi ke S, nah baru pindah ke yang sebelah sini. Nah, lalu telusuri ranting yang sebelah kiri ini sampai dia menemukan si H. Nah, itu bagaimana melakukan proses menggunakan deep search. Jadi dengan yang tadi itu bedanya adalah arahnya. Prioritas arahnya kalau tadi ke pinggir dulu, kalau ini diprioritaskan ke ekspansi untuk ke bawah dulu. Sampai di ranting tersebut itu tidak ada lagi anak simpulnya atau suksesornya itu sudah tidak ada. Oke. Nah, sedangkan kalau deep limited search itu adalah dia muncul untuk menyelesaikan masalah infinite state pada deep pursuit yang tadi. Nah, kalau kita punya di bawahnya itu punya, kalau ini kan kebetulan tree-nya itu sederhana lah. Kalau kita punya tree yang cukup kompleks, nah itu pada saat kita melakukan deep pursuit, maka kita akan terus melakukan pencarian sampai bawah dan mungkin itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga muncullah adanya batasan, ada limit. Sehingga limit inilah yang membuat pencarian deep pursuit ini bisa menghindari infinite state space. Jadi pencarian yang mungkin terlalu lama yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sehingga kita di sini bisa membatasi kedalaman dari pencarian kita. Nah, sehingga memang kita bisa lebih cepat lagi mendapatkan jalur untuk bisa mencapai state akhir kita. Nah, pada saat kita punya limit dalam pencarian ini, maka pada waktu kita sudah menentukan limitnya pada level tersebut. Nah, di sini contoh ini level 2 limitnya. Maka pada saat F ini masih punya anak, ibaratnya masih punya anak lagi, di sini ibaratnya terus ini masih punya anak lagi, ini punya anak lagi, maka level-level di bawahnya itu tidak akan diperiksa. Nah, yang dieksplorasi cukup sampai level yang masuk atau yang kurang dari limit ini. Jadi kalau dia limitnya 2, maka pencarian hanya selesai di level 2. Untuk level selanjutnya tidak dilakukan. Itu yang tadi kita menggunakan 3 jenis ya, tanpa ada informasi lain. Nah, di sana semua petnya itu di sini nilainya itu sama. Nah, jadi kalau pencarian yang tadi itu, kalau mau optimal itu kalau si nilai dari semua node, semua jalur itu punya angka yang sama. Teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita sudah ada lagi perbedaan, bosnya setiap step itu jalurnya itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau tadi anggaplah ini dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, terus itu posisinya sama. Dari B ke F dan B ke G itunya sama. Nah, sekarang kalau dalam pendefinisian masalah, ada informasi, jarak, ataupun mungkin suatu upaya, dari S ke A itu ada inputan apa gitu ya. Contohnya di sini disebutnya cost. Nah, cost itu memang kalau kita ambil artinya kan biaya, tapi di sini itu tidak hanya segi biaya uang saja. Mungkin saja dia berupa pengorbanan, contohnya bisa jarak 2 km, bisa biaya 2.000, biaya 200.000, atau mungkin energi 2 kilokalori, atau mungkin bisa juga berupa inputan yang lainnya, yang di sini memang kita istilahkan lah namanya itu nilai PET-nya itu disebut dengan GN atau kita sebut dia dengan yang namanya cost. Nah, jadi nilai PET-nya itu, nilai jalurnya itu kita sebut dia dengan istilah cost. Walaupun memang ini bisa artinya itu si cost ini itu bisa berbagai macam di lingkup masalah yang sebenarnya. Hanya dalam abstraksi ini nilai PET-nya ini kita sebut dengan cost atau kita rumuskan dia dengan simbol GN. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya dari step S, kalau mau ke A, kita harus ada dulu inputan 2. Tapi kalau dari S ke C, kita harus melakukan operasi sebanyak 1. Kalau dari S ke K, itu harus ada 2. Berarti cost dari S ke A akan sama dengan cost ke K, S ke K. Tapi dia akan menjadi lebih hemat atau lebih sedikit cost-nya dengan jarak S ke C. Nah, itu cost-nya. Untuk uniform cost search ini, teman-teman, kita di sini akan mencari atau mengekspansi dengan
mendahulukan nilai PET yang paling kecil. Itu ya. Jadi kita akan mengekspansi mendahulukan pada jalur yang nilainya lebih kecil. Nah, kemudian nanti kita akan telusuri sampai kita mendapatkan PET yang kita inginkan dengan angka PET-nya atau angka cost-nya yang paling kecil. Teman-teman mungkin sudah mengenal istilahnya ada algoritma Dijkstraat. Nah, itu Dijkstraat itu konsepnya dari sini seperti ini. Oke, di sini teman-teman ya, kita akan lihat contohnya bagaimanakah langkah-langkah si USC ini ya, si Uniform Cost Shape ini. Nah, itu pertama teman-teman. Di sini kita harus menentukan dulu state awal dan state akhirnya. Nah, di sini yang menjadi state awalnya adalah si S ini dan si state akhirnya itu adalah si G ini. Ya. Selanjutnya kita sudah mendapatkan gambaran aturan-aturan bagaimana caranya dari setiap state itu menuju ke state yang lainnya. Ini sudah punya nih ruang masalahnya dan aturan produksinya. Selanjutnya tinggal kita lakukan si uniform cost shape-nya. Pertama, kita lihat di sini si S ini itu sebagai paling awal. Nah, itu yang akan kita explore. S itu dia memiliki 3 tujuan. A, C, dan K. Kalau kita lihat, masing-masing A itu 2 cost-nya, C itu 1, dan K itu 2. Maka di sini, kita harus bisa men-sorting dengan cost terendah. Sehingga, proses eksplorasi kita akan mendahulukan dulu C, lalu A, kemudian K. Karena cost C lebih rendah dibandingkan A dengan K. Maka, kita akan memprioritaskan eksplorasi di C. Maka si S, nanti kita akan eksplorasi di C. Apakah C nanti akan mendapatkan jalur G yang lebih murah, lebih rendah atau tidak. Nah, berarti di sini posisi A itu 2, nah K itu 2, sedangkan si C itu 1. Oke, sekarang kita akan, ini sudah selesai dieksplorasi, kita akan mengeksplorasi si C. C eksplorasi itu ke D. Cara mengeksplorasi dari S ke D itu menambahkan nilai PET dari C ke D. Berarti S ke C1, C ke D1, berarti S ke D itu adalah 2, teman-teman. Nah, ini berarti selesai dieksplorasi. Berarti sekarang kita sudah punya pilihannya 3. A2, D2, K2. Berarti posisi sekarang A, D, dan K itu memiliki nilai cost yang sama, masing-masing 2. Nah, kalau seperti ini, mana yang akan kita lakukan pendahuluannya? Nah, kalau sudah kita urutkan ternyata posisinya sama, bisa kita ambil dari yang paling kiri, contohnya. Dari yang paling awal ini, kita coba buka dulu si A, eksplorasi A-nya. Nah, ternyata kalau A dieksplorasi ke B, nah berarti kalau kita hitung cost-nya, S ke A2, A ke B2, maka di sini B itu 4. Si A-nya udah selesai kita eksplorasi. Berarti sekarang kita punya pilihan 4, 2, 2. Wah, ternyata si B menjadi pilihan lebih mahal, lebih tinggi cost-nya. Berarti sekarang kita cek kalau K bagaimana. Nah, contohnya kita eksplorasi jangan dulu K ya, kita eksplorasi dulu D, karena dari B paling dekat ke D. Nah, D kita eksplorasi nih. D itu kita eksplorasi ke E. Maka kalau kita lihat, ini 1, ini sampai D2, sampai E, berarti ini jadi 3. Berarti sekarang E jadi lebih mahal nih. Berarti yang paling murah yang mana? Yang paling rendah? Berarti si K. Coba kita lihat eksplorasi K. K itu dieksplorasi ke L. Ini jumlahnya jadi 3. Ini sama nih. E sama L sama. Kita eksplorasi dulu si E. E ke F berapa? Tambah 1 lagi, jadi 4. Ini selesai dieksplorasi. Sekarang kita punya 4, 4, 3. Si L nih yang paling rendah nih. Kita eksplorasi L, ada selanjutannya nggak? Ini nggak ada lanjutannya. Maka ini bukan lagi pilihan, karena tidak bisa mencapai G. Kita tinggal punya 2 pilihan, yang sama-sama 4, B4, F4. Kita ambil dulu eksplorasi di B. B punya 2 pilihan, H dan G. Wah, kalau H di sini dia posisinya 6, kalau di ke G, dia posisinya jadi 7. Wah, nyampe nih kita ke G. Tapi kalau G-nya dari B, itu cost-nya 7. Coba kalau dari E nih, ini kan jadi lebih mahal nih. Ini 7, ini 6, ini 4. Kita cek nih. Kalau 4, dia ke G,
Jadi dia nilainya 5. Oh, ternyata untuk bisa mencapai G, ini sama-sama nih. Nah, sama-sama sampai ke G, tapi cosnya 7 dari B. Kalau dari F mah cosnya 5. Nah, kita ambil yang paling rendah. Nah, yang paling rendah, karena si H mah nggak bisa jadi pilihan, karena H ini 6, lebih tinggi. Ada yang lebih rendah nih, dari F. Maka, disinilah kita mencapai tujuannya adalah dari S ini, tuh kita mengeksplorasi dari S ke C. Sorry, saya pakai warna yang lain aja dulu ya, biar beda. Nah, jadi dari S, eksplorasinya ke C, lalu ke D, ke E, ke F, dan ke G. Sehingga harganya bisa costnya lebih murah. Dari S, nanti ke C, ke D, lalu ke E, lalu ke F, terakhir kita dapat G. Ini jumlah costnya adalah sebanyak 5. Ya, nilainya adalah 5. Itu lebih rendah. Jadi kalau seandainya kita punya plot yang sama, ruang masalah yang sama dari S ke G, tapi menggunakan tadi algoritma yang sudah kita bahas, maka kalau kita menggunakan Bird Process atau BFS ini, nah, kita akan melakukan proses pencariannya seperti ini. Ya. Terus seperti ini. Nah, baru kita dapat G-nya. Kalau kita menggunakan deep process, maka kita akan mengeksplorasi dulu dari titik A ini sampai beres. Baru kita berpindah, dapat titik B-nya. Ini kalau kita menggunakan deep process. Nah, kalau kita menggunakan limit 3, maka kita akan membuat dulu batasan. Nah, ini sampai di H. Kemudian pada saat kita melakukan proses pencarian, nah, kita akan berhenti sampai ke H, baru kita dapatlah G. Tapi kalau kita menggunakan uniform cost yang tadi saya jelaskan, maka kita akan mendapatkan proses pencarian berdasarkan pet yang paling costnya lebih rendah. Nah, kita dapatkanlah stepnya seperti ini. Dari S ke D ke E, dari S ke C ke D ke E ke F ke G dengan jumlahnya adalah 5. Oke. Silakan sampai di sana ada yang mau teman-teman tanyakan atau mau teman-teman sampaikan? Enggak, silakan. Sebelum kita melanjutkan. Bisa? Ada yang sulit? Silakan teman-teman. Bisa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi, kita sudah mendapatkan tadi ada 4 algoritma di blind search ya. Blind search itu berarti kita tidak mendapatkan informasi tambahan di luar dari pendefinisian masalah. Untuk yang 3 pertama, itu kalau setiap pet dianggap sama, jalurnya itu, nilai petnya itu, nilai jalurnya itu sama. Jadi, cost-nya dianggap sama. Dari setiap titik ke titik yang lain itu dianggap cost-nya sama. Kalau Bird First Search atau BFS itu kita akan mengeksplorasi setiap step pada level yang sama terlebih dahulu sampai beres. Kemudian dia berpindah pada level berikutnya sampai pada node di level tersebut itu tidak memiliki anaknya lagi. Sedangkan kalau di First Search, DFS, nah itu teman-teman kita akan menelusuri dulu, bukan ke samping, tapi ke bawah dulu, pada mendahulukan kedalaman. Jadi pada setiap ranting kita ambil yang paling kiri ibaratnya, lalu kita akan menelusuri sampai ke ujung ranting tersebut, sampai si ujung ranting itu tidak memiliki lagi suksesor. Baru dia berpindah ke ranting sebelah kirinya. Nah, sedangkan kalau di limited deep search itu kita menentukan batasan. Itu adalah untuk menghindari teknik DFS yang menelusuri ke terlalu bawah gitu ya, terlalu kompleks sehingga memang proses pencarian bisa jadi lama. Sehingga dibuatlah batasan. Nah, sehingga pencarian kita hanya selesai pada limit yang sesuai dengan kita tentukan di batasan tersebut. Sedangkan kalau uniform cost search itu proses pencariannya, nah, kita memiliki keadaan di mana setiap node itu, jalurnya itu punya nilai yang berbeda-beda. Antara jalur setiap titik ke titik yang lain itu punya nilainya. Nah, baru di sana kita bisa menggunakan uniform search cost. Nah, itu uniform cost search. Nah, itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut saja teman-teman? Lanjut aja. Lanjut, oke. Lanjut. Lanjut ya, sedikit lagi ya teman-teman. Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya
Udah muncul? Belum ya? Sebentar ya, ditunggu ya teman-teman. Slide-nya harusnya sudah muncul. Oh ya, sekarang muncul slide. Sip. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk pencarian yang lainnya itu adalah yang menggunakan jenis informative search atau menggunakan heuristic search. Di mana di sini si algoritmanya itu biasanya sudah memiliki informasi tertentu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini memang dengan teknik informative search ini itu kita bisa mencapai tujuan dengan lebih efisien dibanding dengan metode yang tadi. Biasanya kita akan memiliki satu nilai tambahan, yaitu biasanya ada nilai estimasi. Kalau tadi kan kita baru mengenal istilah nilai PET ya, nilai jalur. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan nilai tambahan, yaitu nilai estimasi yang biasanya dilambangkan dengan HN. Nah, biasanya di sini nanti kita akan mendapatkan nilai heuristiknya. Nah, bagaimana rumus heuristiknya untuk setiap algoritma itu biasanya berbeda-beda. Nah, nilai estimasi ini itu nanti akan mendapatkan nilai sesuai dengan posisi dari setiap state pada state tujuan. Sehingga di sini state tujuannya pasti akan memiliki estimasi 0. Jadi nanti kalau kita menggunakan informative search ini, yang kita cari itu adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai state tujuan yang estimasinya adalah 0. Sedangkan untuk state-state yang lain itu biasanya memiliki nilai estimasi tergantung dari posisi dia ke posisi si state akhir ini. Banyak sekali jenisnya untuk si informative search ini, cuman yang akan kita bahas di kelas ini ada 2 saja, yaitu greedy best first search dengan A star search atau pencarian A bintang. Nah, gitu ya teman-teman di sini. Nah, yang menjadi keunggulan dari pencarian jenis ini adalah dia bisa lebih efisien dari sisi waktu dan dari sisi space, tapi syaratnya itu harus ada heuristiknya, harus ada fungsi yang bisa membuat informasi tambahan tentang perkiraan apakah tujuan kita itu sudah dekat atau masih jauh. Nah, itu adalah heuristiknya. Nah, biasanya kita muncul istilah-istilah jarak ya, ada jarak Euclidean, jarak Manhattan. Nah, itu adalah jenis-jenis dari heuristik yang bisa membuat kita melakukan suatu estimasi atau prediksi apakah jaraknya itu masih jauh atau dekat. Biasanya estimasi ini semakin kecil jaraknya, maka semakin dekat kita dengan tujuan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini kita memiliki teknik yang pertama, yaitu greedy best versus. Nah, GBFS ini dia akan mengeksplorasi dari jarak yang terdekat dengan tujuan. Nah, makanya di sini dia melihat dari sisi estimasinya saja. Nah, jadi kalau fungsi heuristik dari GBFS ini adalah bahwasanya hanya memprediksi dari atau hanya melihat dari nilai prediksinya saja. Jadi kalau kita tidak lagi memperhatikan si nilai PET-nya, jalurnya tidak kita perhatikan, tapi cukup memperhatikan nilai prediksinya. Nah, kalau dalam implementasinya itu teman-teman, nah, nilai prediksi dan nilai PET itu perbedaannya seperti apa? Contoh ya, untuk permasalahan mencari jarak terdekat, ibaratnya bagaimana Google Map tersebut ya membuat suatu prediksi berapa cepat kita nyampe dan berapa waktu untuk kita butuhkan untuk sampai pada tujuan kita. Ibaratlah tujuan kita di titik posisi kita di titik S, tujuan kita di titik G. Maka yang jadi PET itu adalah ibaratnya jalur yang sebenarnya dengan banyaknya belokan, banyaknya rintangan, ada hambatan, itu adalah jalur-jalur yang terjadi dalam realnya. Sedangkan untuk HN itu adalah nilai prediksi, dianggaplah posisi S dan G itu dalam garis lurus, jadi tidak terlalu banyak belokan, dia menganggap kalau ada belok itu lurus aja gitu ya, itu adalah merupakan contoh dari penggunaan yang nilai estimasi atau nilai prediksi ini. Jadi dianggap sebagai jalur idealnya, tidak ada hambatan apapun. Sedangkan kalau PET itu kalau seandainya kita melihat dari keadaan sebenarnya jalur itu berapa sih jaraknya, berapa sih harganya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan. Kalau ini adalah seandainya kita anggap sebagai jalurnya itu yang paling ideal kalau untuk prediksi. Nah,
pada GBFS ini kita hanya memperhatikan nilai prediksinya saja, tidak memperhatikan nilai PET-nya atau nilai aslinya. Sehingga untuk prosesnya teman-teman di sini bisa lebih gampang lagi. Jadi di sini pada saat kita mau dari S menuju ke G, teman-teman itu, dari S itu tinggal lihat aja. S itu pertama kita akan melihat S. S itu nilainya 13. Maka S itu nanti akan kita eksplorasi ada A dan B. A itu di sini nilainya adalah 12, sedangkan si B itu nilainya 4. Maka kita akan mengeksplorasi lebih dulu dari nilai estimasi yang kecil. Berarti kita akan eksplorasi si B. B itu punya 2 titik tujuan, E sama F. Nah, kalau tadi di penggunaan GAIN atau di penggunaan GN, itu kita harus menambahkan dari S ke B, B ke E. Kalau di sini tidak. Kita cukup melihat aja, sekarang estimasi E itu berapa? Oh, estimasi E itu 8, estimasi F itu adalah 2. Maka dengan tidak adanya B, kita punya 12, 8, dan 2. Oh, yang paling kecil itu adalah si F. Maka selanjutnya, kita tinggal lihat aja, F itu punya 2 titik, I dan G. I itu nilai estimasinya 9, G itu estimasinya 0. Nah, berarti sekarang kita punya 2 pilihan, 0, 9, 8, 12. Maka yang paling kecil adalah yang 0. Nah, kalau sudah kita mencapai yang 0, maka sudahlah kita mendapatkan tujuan kita. Maka jalur pencariannya dari S ke B, gitu ya. Warnanya biar tidak. Ya, dari pencarian kita dari S ke B, lalu dari B ke F, dari F ke G. Sehingga kita dapatlah prosesnya seperti ini, dengan cost yang lebih kecil. Nah, ini kalau costnya kita ambil dari nilai PET-nya gitu ya, nilai PET yang atau nilai jarak yang sebenarnya. Sekarang contoh yang lain. Bagaimana kalau kita punya informasi jarak dari suatu kota namanya Arad ke Bukares dengan estimasi anggap jarak itu berupa garis lurus dari setiap kota ini ke kota Bukares. Kita pasti berada di posisi paling awal, si S ini, si Arad ini. Nah, si Arad ini posisi awalnya dia punya estimasi 366. Ini estimasi maksimal, berarti yang paling tinggi. Kemudian kita explore. Dari Arad ini, dia bisa menuju ke 3 titik. Bisa ke Timisoara, ke Sibiu, dan Jerin. Nah, ini. Dari Arad ini bisa ke Jerin, ke Timisoara, ataupun ke Sibiu di sini. Kita perhatikan nilai estimasinya. Nah, kita lihat estimasi Sora berapa. Nah, di sini 329, lalu Sibiu itu adalah 253, dan Jerin itu adalah 374. Nah, kita perhatikan dari 3 titik ini, 3 angka estimasi ini. Yang paling kecil yang mana? Oh, yang paling kecil adalah si Biu ya, berarti kita punya angka yang lebih kecil yaitu 253. Nah, berarti kita dari Arad ini bisa mengambil titik Sibiu. Sibiu di sini 253, sedangkan si Timisoara ini di sini 329. Lalu si Jerin di sini ada 374. Ini paling tinggi. Berarti eksplorasi kita itu bisa lebih dulu mengeksplorasi dari Sibiu. Nah, Sibiu punya 2 titik eksplorasi, yaitu Rimeku dan Pagaras. Nah, dari Pagaras ini dia punya nilai berapa ya? Dia punya nilai 178, sedangkan Rimeku itu punya nilai 193. Nah, berarti ini Sibiu udah ya kita hapus. Berarti kita punya angka 329, 193, 178 dengan 374. Yang paling kecil itu adalah si Pagaras. Nah, ini yang paling kecil. Kita lihat di sini. Yang paling kecil adalah yang ini. Maka eksplorasi bisa kita lebih dulu lakukan dari titik ini. Dari Pagaras itu dia bisa langsung menuju ke Bukares. Nah, dia udah punya estimasi 0. Nah, berarti sekarang kita punya titik 329, 193, 0, dan 374. Nah, kalau kita sudah mendapat 0, karena ini first. Nah, tadi kan GBFS itu F-nya itu adalah first, maka yang pertama kali kita menemukan 0, maka itulah jalur yang kita gunakan. Maka jalur yang kita gunakan setelah kita menemukan 0 itu adalah dari Arad ke Sibiu,
ke Pagaras, dan ke Bukares. Tuh teman-teman, dari sini jalurnya. Ya, karena kita menggunakan GBFS, Grid di Best Pursuit, ada purse-nya. Jadi pertama kali kita menemukan yang paling, itu dianggap yang paling bagus. Contoh sini. Nah, kita sama-sama ya kerjakan ya, teman-teman bisa lebih paham lagi. Saya minta bantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini menurut teman-teman, kalau sekarang set awalnya adalah A, ini set awal ya, ini set awal kita di sini. Maka set akhirnya yang mana? Coba set akhirnya yang mana? Silakan, saya minta bantuan teman-teman. Perhatikan. Ya, betul. Nah, betul ya, Intan ya. Jadi set akhirnya adalah kita harus mencapai titik M. Oke. Sekarang kita lihat. A itu punya nilai 30. Dia punya titik eksplorasi B dan C. Oke. Ya. Sekarang yang paling kecil yang mana? B. B25, C28. Eksplorasi di B. Sekarang dari B. B itu sekarang dia punya 3 titik ya. D, E, dan F. Nah, kita hapus ya. Maka si yang paling kecil yang mana? Berarti kita punya pilihan 22 ya. 19, 16, dan 28. Nah, yang paling kecil yang mana? Dari pilihan ini, dan ini. F. F. Oke, F yang paling kecil. Kalau dari F, kita bisa melakukan eksplorasi lagi nggak? Nggak bisa ya. Oh, berarti ini kita hapus. Kita tinggal punya pilihan 19, 22, dan 28. Berarti kita kemana? Ke E. Ke E. E punya 2 pilihan. Itu adalah 7 dan 6. Lalu yang kecil adalah 6. K. Tapi K ada tujuannya lagi tidak? Tidak ada. Yang paling kecil sekarang berapa? C. Ada pilihannya selanjutnya? Tidak ada. Nah, terus sekarang D. Itu eksplorasinya ke I. 9 dan 28 pilihan kita. Berarti yang kita pilih I ada eksplorasinya? Tidak ada. Tidak. Berarti pilihan kita itu adalah si 28. Sekarang 28. Dia punya tujuan ke G sama H. Mau yang dipilih mana? G. G. Oke, yang dipilih G. Ini kita hapus dulu. Oke, G 10. Dia eksplorasi ke L sama ke M. Berarti yang paling kecil yang mana? M. M. Nah, karena sudah mencapai M, maka sudah selesai. Maka jalur kita itu dari mana saja? Yang A, C, G, M. Betul, Intan. Dari A, C, G, dan M. M. Teman-teman ya. Sorry. Itu. Ya, jadi proses pencariannya seperti itu. Nah, kalau kita punya PET yang seperti ini, jadi kita hanya memperhatikan nilai estimasinya. Gampang ya? Nah, sekarang yang terakhir adalah algoritma A bintang atau A star. Nah, perbedaannya adalah kita di sini melakukan proses eksplorasi dengan memperhatikan kombinasi dari nilai PET dan dari nilai estimasinya. Jadi yang kita perhatikan di sini teman-teman adalah nilai PET-nya yang tadi kayak di UCS, di Uniform Cost Search, dengan di tadi yang kita gunakan di GBFS. Jadi kita melakukan proses penambahan dari GN dan HN-nya. Jadi kalau kita mau menggunakan A-Search, pertama kita harus punya PET yang nilainya berbeda, lalu kita harus punya nilai estimasi. Jadi nanti kita tinggal menambahkan setiap titik itu berapa nilai berapa nilai GN-nya dan berapa nilai estimasinya. Lalu kita ambil seperti biasa adalah nilai yang paling kecil. Jadi seperti ini. Kalau tadi kita hanya memperhatikan ini di GBFS, nah, di UCS kita baru memperhatikan yang GN, maka di A bintang, di A star, kita harus menambahkan GN dengan HN-nya. Lalu kita dapatlah fungsinya, lalu kita pilih fungsi yang paling kecil seperti biasa. Nah, seperti ini. Sampai kita bisa melakukan eksplorasinya. Itu kalau A bintang. Gitu. Oke, kita lihat di sini, di contoh yang tadi, yang Arad ke Bukares. Nah, di sini, kalau tadi kita memfokuskan pada titik yang ada di sini, pada angka-angka yang ada dalam estimasi, maka sekarang kita harus memperhatikan juga nilai PET yang sebenarnya. Nah, kalau tadi
perbedaannya, kita akan berhenti pada saat pertama kita mendapatkan nilai estimasi 0. Sekarang kalau kita menggunakan A bintang, walaupun kita sudah mencapai titik tujuan kita tetap harus memperhatikan apakah nilainya lebih kecil atau tidak. Karena kalau nilainya tidak lebih kecil, itu tidak akan kita pilih. Kita lihat di contoh yang ini ya teman-teman. Arad ke Bukares tujuan kita. Arad itu memiliki 3 tujuan, 3 titik. Timisoara, lalu ada Sibiu, dan ada Jerin. Timisoara itu nilai estimasinya 329, dan nilai PET-nya adalah 118. Maka kalau kita jumlahkan dia adalah 447. Maka di sini nilai Timisoara itu adalah 447. Lalu sama dengan Sibiu, dia mendapat nilai 393, dan si Jerin dia mendapat nilai 449. Maka yang paling kecil, itulah yang akan kita pilih untuk melakukan eksplorasi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat Sibiu yang paling kecil, maka kita akan mengeksplorasi di sini. Nah, Sibiu kita eksplorasi. Kita hapus dulu Sibiunya. Maka kita dapat Rimniku dan Pagaras. Kita hitung nilainya. Nah, dapatlah di Rimniku itu. Nah, Rimniku itu ya teman-teman, dia kan nilai estimasinya 193, diambil dari sini. 220 itu dari mana? Itu adalah dari 140 Arad ke Sibiu ditambah dengan 80 ke Rimniku. Jadi ini perhitungannya ditambahkan ya, diakumulasikan seperti di Unipem Courses yang tadi. Sehingga dapatlah kita nilai 220. Dapatlah di sini kalau kita tambahkan 413. Sedangkan di Pagaras di sini itu kita dapat estimasinya 178, lalu kita tambahkan 140 ditambah 99, kita dapat 239, kita tambahkan dia jadi 417. Nah, kalau kita lihat 447 ini 449, ini paling besar, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, berarti yang paling kecil ada yang paling kecil di sini ya, di Rimniku 413, dia paling kecil. Nah, sekarang kita eksplorasi di Rimniku. Nah, Rimniku itu ada 2 titik. Ada Kraipora, Krailopa, ada Pitesti. Nah, dari sini kita hitung lagi. Nah, ternyata kalau kita ke Kraipora itu dia punya nilai 526 kalau dari Rimniku. Sedangkan Pitesti dia punya nilai 415. Nah, kita bandingkan mana yang masih lebih kecil. Berarti ini 449, 447 ini paling gede, 526, 417 dan 415. Oh, ada yang 415 yang paling kecil. Nah, selanjutnya dari 415 ini dari Pitesti kemana lagi? Oh, ternyata dari Pitesti punya satu tujuan, yaitu kita hapus dulu Pitestinya, kita dapat Bukares. Nah, Bukares itu kita lihat berapa nilai estimasinya. Estimasi dari Bukares itu kan 0. Tapi kita lihat berapa jaraknya kalau dari Pitesti. Berarti dari Pitesti tadi dapat 317 ya, tambah 101. Berarti kita dapat 418. Ya, jadi jaraknya masih cukup jauh ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita lihat, karena di sini ada yang lebih kecil jaraknya. Kan jadi di sini kita punya 526, 449, 447, 418, dan 417. Ada yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil inilah yang harus kita eksplor lagi. Nah, berarti kita simpan dulu. Belum tentu dari Pitesti ini ke Bukares pilihan menjadi yang paling bagus. Kita lihat dulu, ternyata dari Paragas aja dia lebih kecil. Apakah dia bisa menjadi pilihan yang lebih bagus lagi? Tidak. Nah, jadi di sini kita bikin lagi perhitungan lagi. Selanjutnya. Nah, oke. Perhitungan lagi selanjutnya. Sorry, ini bukan 4718 ya. Sorry, saya tadi salah hitung. Ini harusnya dapat nilainya lebih besar. Yaitu Bukares dari Pitesti itu jadinya nilainya adalah 528. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita cek yang di si Pagaras ini. Pagaras tadi kita dapat 417 di sini. Nah, kita lihat dari Pagaras dia menjadi lebih kecil. Nah, Pagaras itu langsung ke Bukares dia dapat 450. Ternyata di sini
posisi yang paling kecil tetap posisinya ada di Bukares ini. Nah, jadi teman-teman nanti pada saat kita menggunakan astar, nah, pada saat kita sudah mencapai state tujuan, tetap harus kita memperhatikan. Kalau seandainya state tujuan itu mencapai dengan angka yang lebih besar, seperti ini, maka kita harus menelusuri lagi yang lain. Sampai kita mendapatkan angka yang lebih kecil dibandingkan angka-angka yang lainnya. Kalau sudah dapat angka yang lebih kecil seperti ini, maka inilah state tujuan, ini jalur yang kita dapatkan dengan menggunakan search tersebut. Oke, kita lakukan latihan bersama-sama ya, teman-teman, biar teman-teman lebih paham lagi untuk proses yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan gunakan yang barusan ya, kita gunakan metode yang barusan itu adalah metode astar. Kita gunakan metode astar. Kalau astar di sini teman-teman kita lihat yang menjadi tujuan kita adalah yang menjadi set awal kita adalah A, maka yang menjadi tujuan kita adalah G ya. Nah, karena dia memiliki nilai estimasi 0, maka tujuan kita ada di sini di G. Ya, silakan teman-teman kita eksplorasi bersama-sama. Kita perhatikan tanda panah ya, berarti tanda panah itu bisa memperlihatkan tujuan dari atau eksplorasi dari satu titik ke titik yang lain. Dari A itu kita bisa ke C, D, dan B. Kita hitung berapakah nilai di C. Berarti 20 ditambah 72. 2. Berarti, ya, 72. Ini kan nilai C-nya 72 ya. Nilai PET-nya 20. Berarti kita dapat 90. 2. Sekarang kalau dari D itu nilai PET-nya 50, nilai estimasinya 57. Berarti dia 57. dapat berapa di sini? 107. Oke, 107. Sip. Nah, sekarang kalau dari A ke B, jaraknya 10, B-nya 70. 70. 80. Oke, dapat 80. Mana yang lebih kecil? 80. Oke, 80. Berarti kita lihat, B itu bisa kemana saja? Lihat tanda panahnya. Ke E sama B. Oke, berarti kita ini dari S ya, 80 itu. Jadi, oke, kita hapus dulu. Nah, eksplorasi E. E dari B ke dari A ke B, maka dapat PET-nya berapa? Nilai PET-nya 100. Dari A ke B ke E dapat berapa nilai PET-nya? 110 ditambah estimasi E 28. Berarti jadi berapa nilainya di sini? 138. Oke, jadi paling besar ya. Nah, sekarang kalau dari B langsung ke G, berapa nilai PET-nya? 10, Bu. 160. Berarti ditambah 0, di sini dapat 160. 160 itu kalau G-nya dari B ya. Dari B, B-nya dari A. Bukan dari S, ini dari A ya, saya salah tadi. Oke. Dia 160, 92, 138. Berarti teman-teman, kalau kita lihat nilainya 160 itu belum menjadi paling kecil ya. Kita lihat C ada yang paling kecil nih, 92. Kita explore. Nah, C itu bisa kemana saja? Ke E, F. E sama ke B. Nah, lihat tanda panahnya ya teman-teman. Kita cek dulu yang F. Berapa nilai di F? Berapa nilai PET-nya? 45. 50 ditambah 45. 45. Berarti ini dapat berapa? 45. 75. Dapat berapa? 75. 20 ditambah 30 dapat 50. Kan kalau kita tambahkan ya, 50 ditambah 45 jadi 90. 95, Bu. 95. Oke, ini kita hapus 92-nya. Ini 90 F dari C ya, F dari C. Kalau sekarang di E, ini kan tadi E-nya kalau dari B ya, dari B A. Sekarang kalau dari E-nya ini dari C.
petnya? 90 98. ditambah 28 berarti tambah dulu ininya 98. 20 ditambah 70 90 ditambah 28 jadi 100 128. berapa? 108. 118 18 Bu. 118 ya 118 ini kalau E-nya dari C. E-nya dari C. Nah selanjutnya ada lagi nggak jarak dari C? Oh ada, dari ke B. Nah berarti dari B itu sekarang berapa nilainya? 20 ditambah 70. Ini teh yang 100, sorry ya, 120. Berarti 20 ditambah 100, 120. 120 ditambah 70, berarti 100. 190. 190 kalau si B ini dari si C ya, dari C. Oke, sekarang kita bandingkan nilainya. Mana yang paling kecil? 95, 18, 118, 135, 190, 160. Yang paling kecil adalah si F ya. 95. Oke, kita lanjut. Sekarang F menuju kemana? Ke G. Nah, kita eksplorasi. Berapa jumlahnya berarti sekarang? 2, 10, 50, 110. 110. Berarti di sini dia dapat nilai 110. Kalau G-nya itu dari F. F-nya dari mana? Oh, F-nya dari C ya. Nah, F-nya dari C. Karena F bisa dari E. Ini F dari C. Sekarang, apakah dia jadi nilai yang paling kecil? Tidak. Ada yang lebih kecil nggak dari 110? Tidak. Tidak ada. Nah, berarti kalau sudah tidak ada nilai yang paling kecil lagi, nah, berarti di sini dia sudah bisa mencapai yang optimal berdasarkan akses ini. Berarti optimalnya, karena dia sudah dapat nilai yang paling kecil, itu dari A kemana? Ke C ya, ke F, lalu ke G. Nah, itu. Bisa teman-teman ya. Jadi walaupun tadi kita menemukan G paling awal dari B, tapi ternyata nilainya tidak menjadi lebih kecil. Jadi kita telusuri lagi sampai kita mencapai D yang lebih kecil. Kalau tidak ada lagi yang lebih kecil, oh ada teman-teman. D itu lebih kecil ya, 117. Coba perhatikan. Dari 107 di atas nih. Wah, berarti kita harus eksplorasi lagi dong. Wah, ini belum tentu yang bagus nih si jalur biru ini. Kan kita sudah punya 2 jalur ya, tadi dari A, tadi jalur pertama itu A ke B ke G. Ini jalur ini 160. Yang biru jelas 10, ternyata masih ada nih teman-teman, kita belum selesai nih. Ada 107 di D. Kita eksplorasi lagi. Ayo, bantu saya eksplorasi lagi. Dari D, kita D bisa kemana saja? Bisa ke E. Oke, ya betul, ke C, ke E, sama ke B. Oke, kita punya 3 nih. Coba kita hitung. Dari D ke C, berapa nilai petnya kalau kita jumlahkan? 100 ya? 100 ditambah estimasi C, berarti 172. Ini 172. Ini jadi lebih besar nih. Sekarang ini dari D. Dari D. Sekarang kalau dari E langsung, berarti jumlahnya berapa? 50 ditambah 70, 120. Ditambah itu berapa? 28, berarti 148. 148, ini lebih besar. 148 lebih besar. Sekarang kalau dari D ke B, 50 ditambah 160, 210. 210 ditambah 70, 170 berarti 180. Wah, ini masih besar ya. Sekarang ada yang lebih kecil tidak? Dari 110. Berarti kita punya 172, 118, 138, 280. Ini 140, 160, 110. Nah, baru kalau sudah kita memastikan, nah ternyata memang yang lebih kecil itu dinilai 110. Ya, berarti benar, yang biru tadi yang lebih bagus menurut A*. Tapi kita harus memastikan ya, karena tadi kenapa kita lakukan lagi, karena ternyata titik D itu lebih kecil. Tapi setelah kita telusuri, titik D ini malah nilainya lebih besar lagi. Ternyata memang posisi garis biru inilah yang paling optimal menurut si A* ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tekniknya. Selama masih ada nilai yang lebih kecil dari nilai yang sudah mencapai tujuan,
Itu kita harus telusuri sampai memang memastikan bahwasanya nilai yang sudah mencapai tujuan inilah yang paling kecil. Bisa teman-teman? Mau satu contoh lagi atau sudah saja? Karena sudah jam 10 ini. Masih ada sih Oh, kalau enggak. contoh. Udah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup, Bu. Cukup. Silakan kalau ada yang mau teman-teman tanyakan. Mangga. Cukup, Bu, cukup. Ya. Jadi memang di sini teman-teman ya, untuk pencarian ini memang memiliki beberapa teknik ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada yang menggunakan teknik blind, ada yang menggunakan teknik heuristik. Nah, perhatikan kalau tadi di heuristik itu biasanya kita punya patokan. Apakah kita memiliki patokan berpatok pada nilai estimasi, ataupun kita mengkombinasikan nilai estimasi dengan nilai PET-nya. Nah, itu banyak sekali lagi metode-metode lain yang sifatnya heuristic search yang belum kita bahas di sini. Nanti tinggal teman-teman eksplorasi lagi di luar untuk bisa mengetahui teknik-teknik yang lain. Nah, setiap teknik pencarian itu teman-teman tetap ya, ujung-ujungnya itu adalah yang dicari itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pencarian yang memperhatikan waktu prosesnya. Jadi tetap kita harus memperhatikan yang namanya pertama ruang masalahnya, yang kita perhatikan itu. Nah, di sini ruang masalahnya yang harus kita perhatikan. Jadi yang tadi minimal kita harus bisa menggambarkan jalurnya, setiap step ke step yang lain sampai ke step akhir itu jalurnya harus bisa dibuat jalur tadi kayak tadi S sampai ke G, ada beberapa step yang lainnya. Lalu beberapa faktor percabangan itu tadi, step itu punya kemungkinan berapa inputan yang ada, keadaan kemungkinan yang bisa dicapai yang mana, dan sampai bisa mencapai solusi itu berapa kedalamannya. Jadi 1 dan 2 ini adalah bagaimana caranya kita bisa menggambarkan jalur yang kita tadi itu. Karena kan setiap permasalahan pasti akan memiliki jalur berbeda-beda, memiliki rute diagram yang berbeda-beda. Nah, terus kita perhatikan. Terus setelah kita punya jalur-jalur tersebut, nanti kita harus perhatikan juga bagaimana kecepatan dari pencariannya. Apakah menggunakan blind search, apakah menggunakan teknik dari heuristic search. Nah, terus juga kayak yang tadi, pada saat kita menggunakan A*, beneran harus dicari yang paling optimal itu yang mana, sampai mendapatkan nilai yang paling kecil. Sudah kita pastikan, maka kita tentukan itu pilihannya. Nah, sedangkan kalau untuk menggunakan teknik apakah blind ataupun yang heuristik, nah, kalau kita bisa menemukan fungsi heuristiknya, maka kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau algoritma-algoritma dalam heuristik search. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan fungsi heuristiknya, mau tidak mau kita harus menggunakan blind search. Walaupun memang di sini resikonya ada penggunaan memori yang cukup besar. Juga harus kita perhatikan, apakah ada beberapa jalur atau ada beberapa tujuan ataupun hanya satu tujuan. Biasanya satu tujuan itu lebih cepat proses pencariannya. Tapi kalau memang tujuannya punya 2, 3, itu pasti jalur pencariannya akan menjadi lebih kompleks lagi. Nah, itu adalah materi kita hari ini, teman-teman. Untuk proses pengembangannya, saya sudah siapkan tugas di Classroom, dan saya harapkan teman-teman sudah membacanya dan sudah mendownloadnya. Untuk mempermudah proses teman-teman, di sini tugasnya saya buat per kelompok. Nah, nanti kita akan bikin kelompoknya di grup WA saja ya, karena sini sudah terlalu siang, sudah sampai jam 10, jadi nanti untuk pembentukan kelompoknya, kita ada di grup WA. Kalau saya lihat dari jumlah mahasiswanya, di sini kita punya mahasiswa 31, berarti nanti saya akan bikin kelompoknya itu terdiri dari 6 kelompok. 6 kelompok ini, itu akan kita masukkan isinya, 1 ketua, itu ya, lalu sisanya adalah 4 orang anggota. Jadi dalam kelompok itu masing-masing 1 ketua dan 4 anggota. Jadi teman-teman, saya minta bantuan untuk menentukan siapa kandidat ketuanya, lalu atau siapa yang mau menjadi ketuanya, lalu nanti ketua bisa meng-hire anggotanya kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya nanti dikerjakan kelompok, tapi setiap anggota kelompok wajib mensubmit hasilnya. Nah, nanti sehingga nilainya akan dibuat sama, nilai yang kelompok tersebut akan dibuat rata untuk setiap anggota kelompok, dan ada nilai plus 10 untuk setiap
yang menjadi ketua kelompok. Jadi kalau kelompoknya dapat nilai 100, maka ketua kelompoknya akan dapat otomatis nilainya adalah 110. Maka kalau teman-teman ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelompok, teman-teman nanti boleh mengajukan diri di grup, atau yang kiranya teman-teman yang lainnya punya rekomendasi untuk jadi ketua kelompok, bisa nanti kirimkan di grup. Oke, seperti itu. Nanti saya kasih linknya untuk teman-teman bikin voting ketua kelompoknya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang teknik reasoning atau penalaran, bagaimana caranya kita membuat representasi pengetahuan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa membaca dulu materinya, pengembangannya, algoritmanya ada apa saja, seperti apa isinya, dan nanti kita bisa diskusi bersama-sama di kelas. Oke, untuk hari ini mungkin seperti itu ya teman-teman, materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika teman-teman masih ada yang ditanyakan atau perlu dikonsultasikan, nanti bisa kita lanjut di classroom dan di grup WA kita. Untuk hari ini mungkin saya selesai dulu sampai di sini ya, nanti kita lanjut lagi di classroom dan di WA group. Terima kasih atas perhatian teman-teman, atas kehadiran semuanya hadir kelas ini, semuanya memperhatikan. Bagi yang sudah absen tadi sempat bagus, alhamdulillah. Bagi yang tidak sempat absen, silakan capture bukti teman-teman hadir di meeting ini, kemudian nanti kirim ke WA saya nama dan NIM-nya untuk saya kirimkan ke operator di sistemnya secara langsung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih link ya teman-teman buat pemilihan ketua kelompok.